Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anaknya mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, bacaan Injil diketengahkan pada saat ini setelah pada saat masa Prapaskah ini untuk melihatkan wujud iman akan Tuhan. Wujud iman akan Tuhan adalah percaya pada sabdanya. Dan kepercayaan itu berarti sebetulnya mau menyerahkan pada penyelenggaraan Tuhan sendiri. Dia tidak mengejar terus-menerus supaya Tuhan itu atau mengajak Tuhan Yesus itu datang ke rumahnya untuk menyembuhkan. Walaupun sebetulnya itu menjadi niat Bapak itu, pegawai itu, untuk membawa Tuhan Yesus menuju ke rumahnya supaya di rumahnya itu Tuhan Yesus menyembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus hanya mengatakan anakmu hidup. Gitu. Tapi karena dia mempunyai kepercayaan akan Tuhan, maka dia membiarkan bahwa Tuhan Yesus tidak dia miliki untuk membawa Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus dibawa pulang ke rumahnya, tidak. Tapi dia mencoba untuk percaya akan sabdanya itu. Dan dia betul atas keterangan dari pegawainya, dia mencoba mencocokkan jam berapa anaknya sembuh. Yaitu dia mencocokkan persis seperti pada saat dia meminta dan Tuhan Yesus menjawabnya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari terkasih, demikian juga iman yang harus kita kembangkan kepada Tuhan Yesus adalah iman yang seperti itu. Kita sudah berbicara kepada Tuhan Yesus, meminta kepadanya, dan kita harus berani untuk menyerahkan bagaimana proses kebaikan yang berasal dari Tuhan itu kepada Tuhan Yesus. Kadangkala saking kita kepenginnya itu terjadi, kita tidak bicara sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali kepada Tuhan Yesus. Lalu ada orang yang bertanya pada saat saya ngomong seperti ini juga, ada orang yang bertanya, "Romo, kalau begitu doa novena bagaimana, Romo? Bukankah doa novena itu kan sampai 9 kali meminta kepada Allah? Dan tiap hari lagi." Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, memang dalam doa novena itu diungkapkan berkali-kali, sampai 9 kali. Di kata novena dari kata nona, 9.
Tetapi sebetulnya di situ dalam 9 kali meminta kepada Tuhan itu ada proses sebetulnya dari diri kita sendiri. Bukan kita nunggu supaya terjadi apa yang kita minta dari Tuhan, tapi ada proses dalam diri kita sendiri supaya ada kesadaran, yaitu kita sendiri yang tadinya ngotot mententeng meminta itu, dalam proses 9 hari itu kita sendiri akhirnya pada satu penyerahan terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada proses belajar untuk rendah hati, untuk menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Karena apa yang kita minta belum tentu itu yang terbaik dari Tuhan. Karena yang terbaik dari Tuhan, ya hanya Tuhan yang tahu. Karena bisa saja apa yang kita minta memang sama dengan apa yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi penyerahan diri kepada apa yang terbaik dari Tuhan adalah kita menunggu apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa yang terbaik belum tentu itu yang menyenangkan diri kita. Ini kan proses sebetulnya dalam hal itu. Maka proses iman ini harus kita miliki. Bapak itu tidak bisa memiliki Tuhan Yesus dibawa pulang ke rumahnya, tetapi sabdanya itu sungguh berdaya guna. Lalu hal yang kedua yang bisa kita ingat adalah dengan sabda saja bisa menyembuhkan, berarti identitas Tuhan itu semakin tampak, yakni sang sabda yang menjadi manusia. Sabda siapa? Sabda Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Sebetulnya dengan percaya akan itu berarti ada pengakuan dalam diri Bapa yang dalam bacaan Injil tadi itu, bahwa Yesus ini adalah sang firman Allah yang menjadi manusia. Tidak hanya sekedar iman, percaya, tetapi sebetulnya dia mengungkapkan identitas Tuhan Yesus. Dengan semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin dia bisa memahami siapa yang dihadapinya itu, sehingga gerakan yang terakhir adalah dia bersama dengan keluarganya percaya akan Tuhan. Percaya tidak hanya sekedar karena melihat kesembuhan itu, karena dia tahu siapa yang dihadapinya itu. Dengan dia percaya akan siapa yang dihadapinya itu, tentu akhirnya akan membawa gaya hidup dan cara hidup keluarga tersebut akan berbeda bila dia keluarga itu menghadapi Tuhan. Kita bisa membayangkan si anak yang disembuhkan itu pada saat diberitahu oleh ayahnya bahwa dia sembuh karena sabda Tuhan Yesus, pasti anak itu akan kepengin ketemu dengan Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih. Ini pasti yang terjadi. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa iman tidak sekedar percaya, tetapi semakin kenal siapa dia. Maka mari pada masa Prapaskah ini, masa APP ini, kita menggunakan ini sebagai kesempatan untuk kita berproses, lebih dekat, lebih kenal dengan Tuhan Yesus, supaya itu juga mempengaruhi cara hidup beriman kita dalam kehidupan bermasyarakat. Selamat merenungkan.